Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat-sahabatku semua. Video kali ini masih membahas tentang kasus yang saya lihat sudah lama sekali tidak terselesaikan, hampir sekitar 1 bulan, tentang pembunuhan ibu dan anak di Subang. Dimana dari banyak pakar supranatural pun sudah mencoba membantu dalam mengungkap siapa pelakunya. Salah satunya adalah sahabat saya, Ki Sodobono, yang sudah mencoba melakukan rekonstruksi serta melakukan pemanggilan Korin dan Aljan yang berada di sekitar TKP. Mari saja kita langsung ngobrol dengan Ki Sodobono. Halo Ki, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ki? Ya, sebenarnya kondisi sih baik, cuma hati dan pikiran masih terganggu ya kaitannya dengan kasus tersebut. Kasus ini udah terbilang lama ya Ki ya sebenarnya ya? Terbilang lama, kemudian banyak sekali teman-teman bilang kenapa nggak langsung disebut pelaku. Ya. Ini saya kembali lagi kepada jin yang kita panggil itu. Jadi memang dia juga tidak istilahnya itu belak-belakan gitu. Si jinnya sendiri itu tidak mau berterus terang. Jadi sekali lagi memang jin sifatnya begitu, membuat kita jadi penasaran, membuat kita jadi ya berpikir kemana-mana. Kemungkinan juga akan bisa menjadi sesat. Intinya menyesatkan juga ya. Betul. Makanya kita harus juga jangan terlalu istilahnya memaksakan gitu ya. Kalau memang belum ada yang bisa diungkap oleh jin tersebut atau jin juga tidak mau berbicara kaitannya siapa pelakunya, biarkan saja. Ini kan kita hanya sebuah usaha atau ikhtiar. Barangkali apa yang kita tampilkan ini bisa menjadi benang merah, mungkin gitu ya. Mudah-mudahan. Ternyata nyambung ke sini begitu. Karena dari data yang saya baca, katanya ini ada titik terang, katanya ada ditemukan dari CCTV, kalau ada yang menggunakan NMAX berwarna biru ya, dan mobil Avanza. Itu juga baru dugaan ya. Karena juga ada berita terbaru lagi kaitannya dengan ada puntung rokok yang ada DNA salah satu keluarga gitu juga. Ada memang sangat complicated. Kemudian saya juga di sini, kita semua di sini ya berikhtiar mencoba berusaha itu jangan sampai ada fitnah. Betul. Jangan sampai terucap suatu perkataan yang katanya itu dari goib tapi belum tentu kebenarannya. Kemudian diyakini semua orang. Kita di sini hanya menggambar atau mengkisi-kisi aja. Betul. Atau ibarat kata tuh memberikan clue-clue saja. Ya. Karena kita tidak boleh mendahului yang berwenang ya. Pihak berwenang ya. Jadi disclaimer, kita tidak memojokkan salah satu pihak, kita tidak menuduh salah satu pihak. Ya Ki, jadi malam ini Ki Sodo akan melakukan apa nih untuk membantu? Jadi gini, kemarin saya sudah mengupload sebuah video yang memang istilahnya banyak sekali respon gitu ya terkait video saya terakhir kaitannya dengan rekonstruksi goib. Jadi rekonstruksi goib detik-detik apa yang dilakukan oleh almarhum sebelum dia kehilangan nyawanya, itu almarhum Ibu Tuti. Jadi dia si Korin ini, saya sih yakin tuh Korin Ibu Tuti juga, karena dia menggambarkan atau dia melakukan kegiatan gitu ya. Jadi si mediator ini sudah dirasuki oleh Korinnya Bu Tuti. Kemudian dia melakukan kegiatan sebelum dia sampai dia tidur dan sampai itu dia kehilangan nyawa. Sampai dia meregang nyawa itu ya. Ya pokoknya banyak hal-hal yang dia lakukan. Ada beberapa gambaran walaupun kita masih istilahnya menerka-nerka ya. Karena kan kita nggak tahu kondisi dalam rumahnya seperti apa, karena dia hanya berjalan, kemudian buka pintu, sedikit ada melakukan komunikasi begitu. Terus dia mencuci mukanya seperti berwudu, terus akhirnya dia tidur dan sampai detik-detik dia dikagetkan oleh sesuatu ya. Kalau teman-teman bilang banyak komentar sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang di autopsi itu, ada luka di kepala dan di mulutnya rusak. Katanya pihak forensik juga itu si almarhum Ibu Tuti meninggal pada pukul 1. Kemudian Amelia meninggal 4 jam setelahnya. Betul. Sekitar pukul 5 ya. Tapi saya melihat ada yang berbeda ya, mungkin dalam pandangan supranatural saya gitu. Jamnya mungkin agak berbeda. Menurut
Filmnya berbeda ya. Jadi makanya kita coba kuak apakah benar jam, maksudnya sangat jauh gitu loh. Maksudnya rentan waktu almarhumah Ibu Tuti meninggal kemudian sampai ke Amalia. Soalnya saya merasa ada sesuatu yang berbeda gitu. Makanya saya coba untuk menguak kembali dengan menggunakan metode rekonstruksi goib. Mudah-mudahan aja korinnya Amalia yang bisa masuk ke dalam mediator ini. Ini ya, Korin Amalia mudah-mudahan. Untuk prosesnya itu seperti apa gitu? Jadi gini, kita menggunakan mediator dan alhamdulillah, Tetap mediator, ya? alhamdulillah kan sudah ada yang ikhlas, kemudian rela dan istilahnya mengikhlaskan dirinya dijadikan sebuah media yang mungkin nantinya bisa ditempati oleh korin yang akan saya tuju adalah korinnya Teh Amalia. Mudah-mudahan. Tapi sekali lagi almarhumah Amalia. Tapi sekali lagi saya tidak bisa menjamin juga apakah nanti itu benar korinnya atau tidak gitu. Kita manusia hanya bisa sebatas itu saja gitu ya. Mudah-mudahan dia mengakui bahwa dia korin almarhumah Amalia, ataupun dia berpura-pura menjadi korin almarhumah, tapi yang jelas mudah-mudahan bisa menggambarkan saja, intinya begitu. Kita hanya berusaha saja, gitu teman-teman ya. Jadi langsung kita panggil aja ya, Mbak Nabila. Monggo silakan. Ya teman-teman, di sini udah ada Mbak Nabila yang sudah merelakan untuk dijadikan mediator dari komunikasi ini ya. Betul. Ini kan melakukan kegiatan ini kan yang kedua kalinya dalam konteks kasus ini ya. Mbak Nabila sudah saya katakan tadi sudah siap. Nanti saya kan tadi sudah menjelaskan bahwa efek-efeknya akan lemas, kemudian benar-benar seperti orang ya habis melakukan perjalanan jauh. Jadi tadi Mbak Nabila udah bilang sanggup, siap gitu ya. Apapun terjadi siap. Tujuannya kita hanya ikhtiar ini seperti itu. Kita juga tidak mau menyebarkan fitnah atau dugaan-dugaan yang menyesatkan juga gitu ya. Mudah-mudahan ada gambaran yang bisa ditarik benang merah dari proses ini. Amin. Mbak Nabila dalam kondisi sehat kan ya? Sehat, sedang bersih juga ya? Ya, oke, baik. Langsung kita mulai? Ayo, silahkan kita mulai aja teman-teman. Nabila boleh duduknya seperti itu, tapi menghadap ke saya. Bro Pepep, sekali lagi ini sudah pahamkan prosesinya, dia terkadang suka tidak sadarkan diri antara kesana gitu ya. Oke. Jadi tolong siap-siap aja, dan kebetulan ini saya langsung kasih tahu aja, ini adalah muhrimnya, jadi nggak ada masalah ya. Ya, jadi teman-teman sekali lagi ini muhrimnya sahabat saya, jadi dia sudah menikah, jadi kalaupun nanti disentuh atau apapun, saya rasa tidak ada masalah karena sudah muhrim. Ya, baik. Nanti ini tolong di backup gitu ya. Kemudian teman-teman juga yang ada di sini, kalau terjadi sesuatu tolong segera di backup, dibantu gitu ya. Siap. Takut ada bentur-bentur yang kita nggak kita tahu gitu ya. Oke, Mbak Nabila jangan tutup mata dulu, silakan dibuka dulu. Dikit saya jelaskan. Nanti Mbak Nabila fokus di titik ini, pejamkan mata tapi fokus seperti melihat ke titik jidat ini ya, sebelah sini ya. Oke, Mbak Nabila ya, siap? Nggak ada efek apa-apa. Pusing? Dingin? Coba lagi ya. Bahan yang kedua, tadi Mbak Nabila langsung buka mata. Tadi nanti matanya dipejamkan terus ya Mbak ya. Jangan dibuka ya, oke? Jadi kita coba percobaan yang kedua. Yang pertama gagal. Nanti jangan buka mata ya Mbak ya. Oke. Sekarang Mbak Nabila fokus ke titik, merem, pejamkan mata.
Ya Allah, buka ini. Pegang ke belakang, langsung ke belakang. Masih ke belakang. Nah, tahan. Kalau bisa tahan di nah gitu. Dah, cukup. Biar, ini ada prosesnya. Biarkan aja. Kalau boleh lihat seperti kemarin matanya agak kayak ngedip begitu, boleh dilihat ini kameramen, matanya agak ngedip gitu, berarti proses ya, dia jin itu sedang menekan kesadarannya untuk mulai dikuasai raganya. Saya coba untuk membantu agar jin itu bisa lebih cepat untuk menguasai raganya. Siapa di jin ya? Oke. Kita masih nunggu teman-teman ya. Mudah-mudahan langsung bisa dikuasai dan bisa berkomunikasi dengan kita gitu ya. Jangan disuruh, maksudnya kita jangan banyak menyentuh ya. Ini sudah 100% raganya sudah dikuasai oleh jin. Saya coba untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suaranya kecil, nggak jelas. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda atau kamu adalah korin yang saya maksud, yaitu milik almarhumah Amalia yang saya maksud. Nggak ada suara. Tidak respon. Nggak ada respon. Sekali lagi, kamu adalah korin yang saya maksud. Nggak ada respon suara ya, artinya gerakan ya. Kita nggak bisa menafsirkan siapa gitu ya. Oke, baik. Kalau kamu tidak mau berkomunikasi dengan jelas kepada saya dan teman-teman di sini, saya ingin, jikalau kamu memang benar adalah saksi di mana Amalia, detik-detik almarhum Amalia sebelum kehilangan nyawanya, kalau memang kamu mengetahui kegiatan dia, kegiatan almarhumah, tolong tunjukkan kepada saya dan teman-teman di sini. Sekali lagi, kalau memang kamu benar mengetahui kejadian tersebut, detik-detik sebelum Amalia kehilangan nyawa, tunjukkan kepada saya di sini. Biar dia mungkin agak susah menguasai gitu. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan bisa ada komunikasi di sini ya. Sekali lagi, tunjukkan kepada saya. Jangan disentuh, jangan diarahkan. Jangan disentuh, jangan diarahkan.
Kenapa? Kenapa? Oke. Ki, kenapa nih Ki? Bentar. Ki. Lah, harus tambah tali Ki. Kenapa Ki tiba-tiba ngamuk Ki? Bentar ya, sebentar. Sudah nggak ada energi. Sudah nggak ada energi dari jin. Oke, kita cut dulu. Ya teman-teman, barusan kita melakukan prosesi itu ya. Sempat, aduh tadi Sampai buka ini dia. ke masker, dan tadi sempat kepukul juga. Dan Mbak Nabila juga masih belum sadar, Dan teman-teman. Mbak Nabila lagi istirahat. Nah itu apa yang terjadi Ki barusan Ki? Kita masih keringetan semua nih, aduh masih. Ya. Jadi saya yakin itu bro Pepep dan teman-teman sekalian, saya yakin itu adalah, saya yakin ya, ini pendapat saya, terserah, pokoknya saya tidak akan mengajak teman-teman untuk meyakini saya juga atau percaya dengan apa yang saya lakukan. Tapi jelas saya yakin itu adalah pouring dari almarhum Amalia. Dia sepertinya dia bangun kemudian panggil orang tuanya ya, dia ngucap mata gitu kan, bangun kemudian dia teriak ya kayak suara entah dia mama atau Gak jelas omongannya ya. Sekali lagi memang kalau sudah dipengaruhi jin itu nggak sejelas yang kita sejelas. pikirkan gitu, nggak yang segamblang kamu di mana atau aku siapa kamu, nggak begitu. Nggak begitu ya. Ini adalah hasil istilahnya itu pengalaman spiritual saya kaitannya dengan kesurupan ya. Biasanya tidak terlalu lapal jelas gitu ya. Apalagi orang yang baru pertama kali rasuki oleh jin yang konteksnya adalah jin yang memang diperintahkan begitu teman-teman ya. Saya yakin itu dia dipukul kayaknya. Ya, jadi dari gambaran tadi dia membuka mata, buka pintu, terus memanggil. Terus langsung kayak dijambak kali ya. Ya pokoknya saya belum coba tayangan tadi kalau kalian lihat kayak seperti itu ya. Iya, dia seperti defense ya, atau dia meronta-ronta dan terjatuh dan nangis ya. Nangis sampai di detik ini Mbak Nabila juga masih kayak ngos-ngosan gitu ya. Masih belum sadar gitu ya. Masih. Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Mungkin butuh waktu, hanya beberapa waktu aja. Mudah-mudahan nanti udah sama ada yang nanganin. Seperti halnya kita pingsan gitu loh. Memang kita nggak sadarkan diri. Saat proses itu, setiap orang yang dilakukan proses seperti itu, yang saya lakukan itu pasti memang dalam kondisi sadar. Nanti boleh kalau misalnya sudah sadar kita tanya, dia nggak akan tahu. Dia mungkin tahu terakhir pas duduk, kemudian pas ada di tempat dia sadar. Gitu. Oke. Dia sempat kebentur juga nih. Iya, kencang dia juga. Dia seperti melawan gitu ya, meronta melawan yang astagfirullah. Jadi itu adalah rekonstruksi detik-detik terakhir pada saat almarhumah mengembuskan nafas. Iya betul. Saya sih kepengennya itu lebih awal lagi, maksudnya lebih awal itu maksudnya sebelum dia tidur gitu ya. Sebelum dia tidur, tapi sepertinya dia langsung ke mempertontonkan itu, mungkin yang ingin dia tunjukkan proses itu gitu ya. Atau mungkin nanti kalau misalnya memang memungkinkan, kita coba untuk melakukan kembali lebih dalam lagi sejauh, maksudnya sebelum dia tidur. Bukan saat dia bangun tidur gitu ya. Itu seperti itu. Mudah-mudahan kita coba. Kan tadi saya bilang saya tidak bisa mengetahui apa yang akan dia tampilkan, apa yang akan dia tunjukkan kepada kita gitu. Sekali lagi gitu teman-teman. Pokoknya teman-teman nanti bisa menafsirkan sendiri kejadian tersebut, rekonstruksi goib itu. Saya sendiri deg-degan. Saya sendiri deg-degan maksudnya. Benar-benar. Dalam arti kata takut efeknya ke si Mbak Nabila, maksudnya dia kan takut dia terbentur, jatuh dan sebagainya, itu yang saya khawatirkan gitu. Kemudian istilahnya ya saya lebih khawatir kepada mediatornya gitu. Tapi yang jelas hanya itu yang bisa kita tampilkan ya pada saat ini. Jadi teman-teman silakan memberikan pendapat sendiri. Dan ini eksklusif hanya di Monogram karena memang saya dan teman-teman ini lumayan perhatian dengan kasus tersebut. Kita hanya bisa seperti ini. Ini kita bisa bantu di kepolisian, dan di sini kita tidak menyudutkan salah satu pihak, kita tidak menuduh siapapun. Ya. Mudah-mudahan ada titik terang dari kasus ini ya. Amin. Segera mungkin. Betul. Mungkin itu aja. Ya, dan terakhir kita ucapkan bela sungkawa untuk keluarga yang ditinggalkan oleh kedua ibu dan anak ini ya. Mudah-mudahan juga kedua
padang kuburnya, dilapangkan padang kuburnya gitu ya, dan husnul khotimah. Amin amin. Ya teman-teman, sekian aja episode kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Terakhir gue Pepep dan Saya Kisodo Bono. Stop Pembodohan Astral. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.